Oke, assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Irfan. Ini video lanjutan dari video-video yang sebelumnya tentang membuat sistem informasi sederhana. Di sini kita membuat perpustakaan. Nah, seperti di video sebelumnya, kita udah menentukan entitas dan atribut yang diperlukan. Kita coba ulas lagi. Nah, di sini saya menggunakan 7 entitas. Ada anggota, ada registrasi buku, ada rak, peminjam, buku, penerbit, pengarang. Atributnya bisa dilihat sendiri. Nanti di antara atribut ini ada yang kita jadikan primary key dan ada yang dijadikan foreign key. Kayak misalkan kita ambil contoh di sini. Di anggota ini, ID anggota nanti akan kita jadikan primary key, sedangkan ID anggota yang ada di entitas peminjam akan kita jadikan foreign key. Jadi nanti anggota ini akan terhubung ke anggota yang ada di peminjam. Contohnya seperti itu. Nah, langkah kedua itu kita menentukan atau membuat IRD-nya. Jadi menentukan relasi antar entitas agar bisa terhubung. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, ID anggota yang ada di entitas peminjam terhubung ke ID anggota yang ada di entitas anggota. Nah, untuk ID buku yang ada di registrasi buku terhubung ke ID buku yang ada di entitas buku sebagai primary key. Dan selanjutnya ada entitas rak yang terhubung ke registrasi buku di kode rak. Penerbit juga, pengarang juga, mereka terhubung ke atribut yang ada di entitas buku, di ID penerbit dan ID pengarang. Jadi kurang lebih relasinya seperti itu kalau misalkan di koneksikan ke entitas masing-masing. Apabila sudah seperti ini, selanjutnya kita buat database-nya. Kita buat database-nya di MySQL. Kita buka browser. Kita langsung ke localhost-nya. Sebelumnya jangan lupa kita aktifin dulu Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini saya sudah buat. Ini tabel-tabelnya dari entitas tadi. Nah, relasinya kurang lebih seperti ini. Ini rada berantakan. Kalau dibuka lagi. Nah, kurang lebih seperti ini relasinya. Kalau sudah seperti ini kita udah berhasil membuat database-nya. Selanjutnya, kita buat aplikasinya menggunakan Delphi. Tapi sebelum itu, menggunakan Delphi 7, tapi sebelum itu kita setting dulu ODBC-nya. Karena ini kita localhost ya. Kita ke sistem DSN, terus kita klik add. Nanti di sini ada driver MySQL ODBC. Sebelumnya kita install dulu. Silahkan download aja di websitenya MySQL. Kalau udah di download, kita finish. Nah, nanti di sini kita setting data source name-nya sesuai dengan database-nya. Nah, ini diisi localhost. Kita lihat aja di sini. Nah, ini diisi localhost, portnya 3306, usernya root, passwordnya kosongkan saja, database-nya kita pilih database yang kita pakai. Kita tes saja. Nah, ini connection successful. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita ke Delphi 7-nya. Nah, ini saya buat sederhana saja. Jadi contoh kasusnya di sini di data buku, kalau diklik nanti akan memunculkan form data buku ini. Nah, ini sudah terkoneksi. Jadi di sini sudah masuk atribut-atribut tadi yang ada di tabel buku ini. Ya, yang ada di sini sudah masuk ke
DB Grid sini. Jadi di sini saya menggunakan Zeos DB. Nah, untuk Zeos-nya itu kita atur database-nya, terus hostname-nya isi localhost, portnya kita isi 3306, protokolnya kita pilih MySQL, dan usernya kita masukkan root. Untuk passwordnya dikosongkan saja karena tadi pas di ODBC itu kita kosongkan. Selanjutnya kita setting Z-query-nya. Z-query-nya ini connection-nya kita Z connection 1, nah di ini Z connection. Selanjutnya SQL-nya itu kita isi tabel mana yang mau kita arahkan untuk masuk ke DB Grid sini. Nah ini kan kita ambil yang buku, jadi select bintang from buku. Kalau sudah, ini jangan lupa di true, ini juga di true. Kalau misalkan masih tidak bisa, mungkin ada yang error. Jadi pastikan ini harus di true dan ini juga harus di true. Nah untuk data source-nya, yang ini kita pilih datasetnya ke Z-query, mengarah ke sini. Nah untuk DB Grid-nya untuk data source kita pilih data source 1 yang ini. Jadi nanti otomatis isi dari tabel buku ini akan masuk ke grid sini. Seperti itu kira-kira untuk pembuatan aplikasi sederhananya. Sebenarnya ini belum jadi-jadi banget karena saya nyoba beberapa kali ada crash di aplikasinya. Jadi terhambat terus, jadi saya tidak bisa meneruskan untuk sampai ke input datanya. Sebenarnya habis dari sini nanti kita bikin tab kolom gitu, nanti kita isi. Jadi ada ID buku, judul buku yang bisa kita isi, nanti bisa kita simpan, bisa kita hapus, bisa kita edit juga. Nah, nanti di setiap menunya ini kita buat seperti ini. Jadi nanti ada data anggota juga, ada form data peminjam, seperti itu kira-kira. Jadi nanti semua yang ada di sini akan tampil di menu sini. Kira-kira seperti itu untuk pembuatan aplikasi sederhananya. Nah, di sini saya cuma bisa menjelaskan sampai pembuatan satu form aja untuk data buku karena keterbatasan, karena ada kendala teknis yang tidak bisa dilanjutkan untuk pembuatan aplikasinya. Mungkin saya udah nyoba 5 kali atau beberapa kali lebih, jadi crash terus, kadang blue screen juga. Tapi di sini kita sudah berhasil mengkoneksikan database-nya ke aplikasi yang kita buat. Kita tinggal nanti membuat tab entry-nya aja untuk memasukkan data. Terus nanti kita tinggal membuat button untuk simpan, hapus, edit. Dan kita isi codingannya. Tab entry yang ID buku masuk ke ID buku, yang judul buku masuk ke judul buku, penerbit masuk ke penerbit. Kira-kira seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian aja video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan. Nanti mungkin di video selanjutnya, kalau bisa dilanjutkan, akan saya lanjutkan untuk pembuatan aplikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.